wassalamu kullal khalqi min zulmihi. Artinya bahwa Allah tidak akan menganiaya dan tidak adil terhadap hambanya, baik sewaktu di dunia dan juga nanti ketika di akhirat. Di dunianya, kalau ada orang iman yang terkena musibah, hal itu bukan berarti Allah menganiaya, Allah tidak adil terhadap hamba. Namun terkadang apa yang menimpa terhadap diri sendiri itu adalah karena perbuatannya sendiri, dikarenakan akibat dari perbuatannya sendiri. Nah, dalam surah Asy-Syura disebutkan ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Artinya bahwa dan apa-apa yang menimpa terhadap diri kalian dari musibah, hal itu disebabkan karena ulah atau hasil dari tangan-tangan kalian sendiri, akibat dari perbuatan kalian sendiri. Nah, di akhiratnya disiksa itu juga akibat dari kesalahan yang dia telah lakukan, akibat dari kesalahannya sendiri, sehingga Allah menyiksa terhadap dirinya. Keterbalikannya, kalau Allah selamat dari segala cacat atau kekurangan, nah kita harus meyakini kalau kita adalah hamba yang penuh, yang banyak dengan kekurangan. Disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim, wa khuliqal insanu dha'ifa. Jadi bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Kemudian Anas qala, berkata siapa Anas, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Rawi Ibnu Majah. Bahwa Nabi pernah bersabda, setiap anak turun Adam itu memiliki kesalahan. Setiap anak Adam itu menjadi seseorang yang penuh, yaitu dalam keseharian memiliki dosa dan salah. Namun sebaik-baiknya orang-orang yang bersalah adalah orang-orang yang senang dengan bertaubat kepada Allah. Ali bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib pada suatu saat waktu keluar dari masjid bersama dengan teman-temannya, kemudian ada orang-orang yang mencaci maki terhadap Ali dengan cacian yang banyak sekali. Padahal cacian itu sebenarnya tidak ada pada diri Ali. Oleh teman-temannya Ali maunya ditangkap orang yang menghina itu, kemudian ditangkap dan juga dibalas. Namun oleh Ali dilarang. Sudah, tidak usah, biarkan saja. Kemudian kata Ali mengatakan, apakah kamu ingin mengetahui kesalahan yang lebih banyak yang belum kamu ketahui yang ada pada diri saya? Kemudian hal ini menunjukkan ketika beliau dicaci maki, malah beliau menawari terhadap sahabat-sahabatnya yang masih banyak, menawari terhadap sahabat-sahabatnya bahwa beliau tidak hanya merasa seperti halnya orang yang memiliki kekurangan yang sangat banyak, namun masih banyak lagi yang belum diketahui oleh orang lain yang dirinya merasa ada pada diri Ali. Beliau dicaci maki justru ingin menawarkan sesuatu yang oleh orang-orang lain banyak tidak diketahui. Nah, kemudian kalau kamu mau mencaci aku akan beritahu kekuranganku apa-apa saja. Nah, jadi bahkan dalam kondisi yang sedang dihina, beliau justru merasa orang yang kurang, yang penuh dengan kekurangan dan merasa andap asor. Namun dengan begitu, justru rajul yang menghina terhadap beliau kemudian menjadi malu. Karena caciannya beliau terima dan beliau tawari lagi apa-apa yang dia tidak ketahui tentang kelemahan-kelemahan beliau. Luar biasa. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Bahagian ketujuh, al-mu'min. Fayahabu lahum al-itminana. Jiwa orang iman oleh Allah diberi ketenangan.
Ahli ilmu menyimpulkan jenis jiwa itu ada 3. Yang pertama, an-nafsul bahimah, jiwanya hewan, jiwa yang terobsesi, yang dikejar hanya urusan dunia. Disebutkan dalam surah Muhammad ayat 12, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am. Dan orang-orang yang kufur, mereka bersenang-senang dan makan sebagaimana makannya seekor binatang. Ini salah satu dari penggambaran atau keadaan jiwa yang digambarkan oleh ahli ilmu. Jenis-jenis jiwa, salah satunya adalah jiwanya seperti hewan. Kemudian, di mana orang-orang yang mencari atau mengejar dunia itu tidak lepas dari terhadap 3 hal ini. Yang pertama adalah makulati, kemudian yang kedua malbusati, dan yang ketiga adalah malghiyati. Yang pertama adalah makanan, kemudian yang kedua adalah pakaian, dan yang ketiga adalah hiburan. Semuanya masuk dalam 3 kategori unsur yang memenuhi pencukupan kebutuhan terhadap sesuatu yang tidak akan lepas dari yang dikejar-kejar oleh manusia. Selalu menginginkan terhadap hal-hal yang mencukupi pokoknya seperti makanan, kemudian pakaiannya, dan juga hiburan. Tidak akan lepas dari 3 hal ini. Selanjutnya yang kedua adalah an-nafsul lawamah, jiwa yang suka mencela, tidak ada rasa syukurnya, selalu protes karena keinginan yang dia inginkan tidak tercapai, karena yang dilihat yang tidak ada, tidak melihat yang sudah dia miliki. Karena kalau orang melihat sesuatu yang tidak ada, maka dia akan kehilangan yang telah ia punyai, yang telah ada, yang telah dia miliki. Ada seseorang, sebagai contoh, adalah memiliki kekayaan harta sangat luar biasa. Asalnya adalah sultan, kaya raya. Namun kemudian usahanya menurun dan akhirnya turun, bangkrut. Tinggallah 19 miliar dolar saja menurut dirinya. Akhirnya karena usahanya semuanya turun dan merosot, dia stres, lalu dia bunuh diri. Padahal 19 miliar dolar yang dia miliki itu dimakan ya tidak akan habis-habis. Namun karena yang dilihat adalah sesuatu yang hilang, yang tidak ada, maka dia justru membunuh terhadap dirinya sendiri dengan bunuh diri. Makanya ada yang mengatakan janganlah memikirkan yang hilang, sehingga engkau akan kehilangan yang sudah ada. Selanjutnya yang ketiga adalah an-nafsul mutma'innah, jiwa yang tenang, yang selalu bersikap tawadhu. Karena kekayaan yang hakiki itu adalah bukan hanya urusan materi saja. Ibtasmatul fukuri tukhbiruna anna sa'ada laisat kullaha minal mal. Senyuman orang miskin itu memberi informasi pada kita bahwa kebahagiaan itu bukan dari urusan harta. Karena kalau harta itu menjadi sumber kebahagiaan satu-satunya, maka orang yang enggak punya harta tidak akan mungkin bisa tersenyum, tidak akan mungkin bisa tertawa. Justru terkadang yang sering tertawa mereka lah orang-orang yang dalam kehidupannya ya justru tidak memiliki harta, tidak punya banyak kekayaan, namun selalu bisa bahagia dan tersenyum. Makanya Allah memanggil terhadap orang-orang iman dengan sebutan di dalam surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Surah Al-Fajr ayat 27 dan 28. Allah menyeru, wahai orang-orang yang beriman yang memiliki jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan diridhoi dan disenangi oleh Allah. Alhamdulillah, jazakallahu khairan.